Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Hari ini hari Selasa, tanggal 23 Februari tahun 2021. Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita berada di hari yang ke-23 di bulan ini. Semuanya ini hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-17 berkata, "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itulah bacaan kita di pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas dan kegiatan kita di sepanjang hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan iman dalam kita menapaki kehidupan di sepanjang hari ini. Saudaraku, kita bersyukur sebelum melakukan kegiatan kita awali dulu dengan mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah hal yang penting dan mendasar dan sangat asasi dalam setiap kehidupan kita, yaitu kita harus dibekali dengan firman Tuhan, maka iman kita akan kuat kokoh sehingga hati kita teguh di dalam Tuhan. Topik kita pada pagi hari ini adalah menderita bersama dengan Dia. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, menderita bersama dengan Dia adalah kita dapat merasakan akan pengorbanan dan penderitaan Kristus di atas kayu salib yang menebus dosa manusia, seluruh umat ciptaannya di dunia ini. Menderita bersama dengan Kristus juga memberi arti kepada kita bahwa kita turut serta merasakan pengorbanannya yang begitu suci dan mulia itu, agar penderitaan Kristus dapat kita wujudkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Dikatakan firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa kita adalah anak. Dan jika kita adalah anak, maka kita berhak menerima janji Tuhan. Nah, menerima janji Tuhan itu apabila kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Sebab itu menjadi sangat penting dalam setiap kehidupan kita untuk menderita bersama Kristus, karena di situ kita memberi pengertian, kita turut terlibat dalam karya penyelamatan Kristus bagi dunia ini. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, kita harus sadari bahwa kehidupan kita telah ditebus oleh darah Kristus, sehingga kita berhak menerima janji itu,
Namun sekali lagi, ada peringatan dari firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita juga harus menderita bersama-sama dengan Dia. Sebab itu dalam kita menjalani kehidupan, menderita bersama Kristus berarti kita harus rela berkorban dalam mengembangkan misi kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Kita harus memiliki waktu untuk senantiasa terlibat dalam karya misi penyelamatan Kristus, agar melalui kehidupan kita banyak orang ditolong, banyak orang diselamatkan, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bila kita selama ini mungkin berjalan hanya menurut kekuatan kita, dan kita menjalani kehidupan, kita hanya menurut apa yang kita inginkan, maka sudah saatnya bagi kita untuk kita dapat merasakan penderitaan Kristus di atas kayu salib dan pengorbanannya untuk menebus dosa manusia. Karena itu, menderita bersama-sama dengan Kristus, kita harus memiliki keikhlasan, ketulusan untuk rela berkorban dalam segala hal, agar melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Yakinkanlah dalam setiap kehidupan kita bahwa ketika kita diizinkan Tuhan untuk menjalani kehidupan dan kita boleh menghirup nafas kehidupan diberikan oleh Tuhan, itu pertanda kita ada tugas tanggung jawab untuk menjalani kehidupan selanjutnya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu patut kita bersyukur kepada Tuhan, sumber berkat dan kasih karunia di dalam setiap kehidupan kita, bila kita sampai dengan saat ini masih terpelihara oleh karena kasih dan anugerah dari Tuhan. Sebab itu, biarlah kehidupan kita menjadi saluran berkat dimanapun kita berada, sehingga lewat kehidupan kita, potensi yang Tuhan anugerahkan, kekuatan, bahkan apa yang kita miliki, kita boleh persembahkan bagi keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan penguatan bagi kita sekalian sebagai orang beriman, selaku orang yang percaya kepada Tuhan, agar kita dapat merasakan penderitaan dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib melalui sikap hidup yang benar, yang selalu hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan, sehingga kehidupan kita hari demi hari berkualitas bagi keagungan dan keharuman nama Tuhan. Biarlah juga firman Tuhan pada pagi hari ini memberi semangat dan motivasi bagi kita untuk kita tetap setia mengiring Tuhan. Terpujilah namanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan menghentar kami memasuki hari baru. Kami yakin dan percaya ini terjadi bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, buat kekasih-kekasih yang sedang mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan melalui program acara Renungan Harian Terpadu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati
setiap upaya usaha pekerjaan mereka, agar senantiasa mereka dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bila mereka dalam keadaan tantangan hidup, masalah dan pergumulan, kiranya juga Tuhan menolong memberikan kekuatan, agar mereka cakap dalam menghadapi semuanya itu. Hamba-Mu juga berdoa ketika mereka sedang dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh, bahkan dalam proses pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan menolong, sebab Tuhan adalah tabib dan dokter yang agung, yang selalu peduli akan setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan menganugerahkan kekuatan dan kesehatan, agar kami dapat menjalani kehidupan dengan berkualitas di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa syukur kami, sekaligus penyerahan hidup kami kepadamu Tuhan, karena kami mengakui hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami senantiasa menderita bersama-sama dengan Kristus, agar kami dapat merasakan pengorbanan dan penderitaan-Mu di atas kayu salib, di minggu-minggu sengsara, minggu-minggu Prapaskah ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami berdoa bersyukur berserah kepada Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Biarlah kita tetap sehat, kita tetap semangat, kita tetap berpikiran positif. Percayalah, Tuhan tetap melindungi, menyertai, dan memberkati kita sekalian, dimanapun kita bekerja dan berkarya. Sekali lagi, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.